warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini semoga kalian sehat semua dan kalian sudah dalam keadaan siap di depan HP kalian masing-masing untuk mendengarkan dari penjelasan materi yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kalian harus tetap semangat belajar meskipun kalian belajar jarak jauh dari rumah. Kemudian yang kedua, kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, sekarang kita mulai saja materi bab 1 pertemuan 5, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dengan pokok bahasan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, minggu yang lalu kalian telah mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dan dimensi Pancasila. Tentu kalian masih ingat mengenai materi pembelajaran minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan saja, yaitu mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, sila-sila dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling dijiwai dan saling menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat dirubah. Karena kalau dirubah akan menghilangkan makna dari Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, anak-anak sekalian, Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh dapat berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan nilai-nilai dasar Pancasila tetap tidak dapat berubah. Nah, ini merupakan skema untuk mempermudah kalian memahami tentang tata urutan Pancasila yang memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Sekarang mari kita lanjutkan, yaitu dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perkembangan di bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai lembaga negara. Nah, lembaga negara ini dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh
lembaga negara dari negara lain. Kita memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, KY, dan BPK sebagai sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Khusus lembaga DPD, MK, KY ini merupakan lembaga yang baru, hasil amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua yaitu mengenai hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini harus menjaga keseimbangan dan kewajiban. Maksudnya keseimbangan hak dan kewajiban. Berikutnya, demokrasi. Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu suatu demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan. Nah, wujud nyata daripada sistem demokrasi adalah pelaksanaan pemilu. Berikutnya, pembangunan di bidang hukum diarahkan terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Maksudnya, peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah perwujudan daripada Pancasila di bidang politik. Sekarang yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Berikutnya yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proses modernisasi ini perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti etos kerja, kedisiplinan, ilmiah dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab, serta menyerap nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
untuk memperkaya budaya bangsa. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedare yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah. Tapi ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Yang keempat, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan keamanan secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Maksudnya TNI dan Polri itu sebagai unsur utama, sedangkan rakyat sebagai unsur pendukungnya. Nah, berikutnya ini merupakan skema untuk mempermudah kalian mempelajari tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya, apa bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada di dalam masyarakat? Seperti kita ketahui, ya, di dalam masyarakat ada namanya ronda atau sistem keamanan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Kemudian di Bali ada lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat yang disebut dengan pecalang. Nah, dari uraian di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Demikian uraian materi kali ini tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat di berbagai bidang. Saya harapkan setelah kalian memahami, mempelajari materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya siapkan pada materi hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.